Ketika beberapa kultivator sekte roh hantu menemui ajal mereka, sebuah ruangan terisolasi di pangkalan sekte bulan bertopeng dibuka untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah hitam meninggalkan pengasingan. Ketika banyak muridnya yang cakap secara bersamaan menemui akhir yang pahit, seorang eksentrik jiwa baru lahir tidak dapat melanjutkan pengasingan dalam ketidaktahuan yang pura-pura. Dia tanpa kata-kata merilis beberapa jimat pesan, menyampaikan berita tentang akhir tragis muridnya ke beberapa cabang sekte roh hantu di seluruh negara bagian Yu. Dia akan secara pribadi berangkat dan menemukan siapa yang begitu berani membunuh murid-murid Master Splinter Soul. Namun, tindakannya sedikit terlambat. Sebelum sekte roh hantu dan kultivator jalan iblis bahkan memulai pencarian skala besar mereka, Hani telah meninggalkan negara bagian Yu dan mulai menuju ke utara menuju negara bagian Yuanwu. Master Splinter Soul akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya memiliki kesan kasar bahwa murid-muridnya telah dibunuh oleh seorang kultivator jiwa baru lahir yang tidak dikenal yang telah meninggalkan negara itu. Akibatnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa meskipun amarahnya mengamuk. 10 hari kemudian, Han Yunxi kembali ke Pegunungan Roh Agung di negara bagian Tianluo, di mana dia bersujud di depan ruang batu yang gelap gulita. Dia secara pribadi telah memberikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi, dan telah menampilkan dirinya di hadapan lelaki tua itu memohon pengampunan. Kamu terdeteksi lebih dari 100 km jauhnya, dan kamu adalah satu-satunya yang selamat di antara sekte kita dan para kultivator sekte roh hantu juga. Kata-kata lelaki tua itu ditanyakan dengan nada aneh. Itu benar, senior. Saya dan Junior Liu masing-masing melarikan diri untuk hidup kami. Tetapi saya adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Keberadaan yang lain tidak jelas, tetapi kemungkinan mereka juga terbunuh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Han Yunxi memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa kultivator jiwa baru lahir yang tidak dikenal itu telah mengenalinya. Dia hanya menceritakan pelariannya secara samar. Karena orang itu mampu membatasi roh baru lahir, dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Tapi untuk bisa merasakan gerakanmu melewati 50 km memang merupakan prestasi yang menakutkan. Menurut apa yang saya tahu, hanya ada beberapa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di seluruh selatan surgawi. Mungkinkah orang itu adalah salah satu dari mereka? Suara lelaki tua itu menjadi cemberut dan mengandung sedikit ketakutan yang mendalam. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh keponakan bela diri. Karena indera spiritual orang itu sangat kuat, saya tidak berani mengejarnya dari dekat. Saya hanya merasa dia meninggalkan negara bagian Yu dari jauh. Dia menuju utara melalui negara bagian Yuanwu, menuju arah jalan benar dan aliansi jalan surgawi. Karena itu, keponakan bela diri tidak berani mengikutinya. Pada akhirnya, saya tidak dapat mengidentifikasi siapa itu dan hanya bisa kembali ke sekte. Tolong maafkan saya, senior. Kamu tidak bersalah, apa yang harus dimaafkan? Jika orang itu benar-benar seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, hasilnya akan sama, bahkan jika saya sendiri yang pergi, pasti sulit untuk bertahan hidup. Karena saya tidak cukup memikirkannya, saya mengirim Anda dan Liu Yu untuk melacak pihak lain karena teknik penginderaan rahasia Anda. Saya tidak memikirkan kemungkinan bahwa Anda akan bertemu dengan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Sampai saat ini, kami tidak dapat mendeteksi lokasi roh baru lahir sehebat teknik rahasia Anda. Untuk saat ini istirahat saja. Selain itu, tampaknya Junior Han telah meninggalkan pengasingan. Mengapa Anda tidak mengunjunginya? Terima kasih banyak atas pengertian, senior. Keponakan bela diri akan pergi. Dengan hormat dan nafas lega, Han Yunxi dengan hormat pergi. Ketika Han Yunxi tidak lagi terlihat, keheningan memenuhi ruangan. Sesaat kemudian, lelaki tua itu menoleh ke sudut ruangan yang kosong. Apakah Anda percaya bahwa junior Anda mengatakan yang sebenarnya? Jika seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir benar-benar muncul, tidak mungkin gadis itu bisa melarikan diri secara kebetulan. Suara lelaki tua itu menjadi hampa dari emosi, seolah-olah dia adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Kilatan cahaya muncul dari sudut begitu lelaki tua itu selesai berbicara. Seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mata besar dengan hormat menjawab, "Senior, saya menggunakan teknik rahasia untuk merasakan suasana hati Junior Han. Itu tenang untuk sebagian besar, hanya ketika dia menyebutkan pelariannya, hatinya dalam kekacauan.
Kurasa dia menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan pelariannya. Pria tua itu menghela nafas panjang dan mendengus. Dia dengan muram berkata, "Aku juga berpikiran sama. Jika dia bukan keturunan Junior Han, aku mungkin akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk melihat apa yang dia sembunyikan. Tetapi karena pertimbangan hubungannya dengan Junior Han, teknik merusak jiwa yang kejam ini tidak dapat digunakan kepadanya. Bagaimanapun, Junior Han sangat menyukai keturunan khusus ini. Dia bahkan menghabiskan sebagian besar vitalitasnya untuk menggunakan seni yang menantang surga untuk membersihkan esensinya, demi memungkinkan gadis itu mencapai formasi inti. Tapi karena dia tidak menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, aku enggan untuk melanjutkan masalah ini. Namun cukup merepotkan roh kayu baru lahir jatuh ke tangan orang lain. Untunglah roh kayu baru lahir yang ditangkap, bukan dua roh baru lahir lainnya. Saya menganggap roh kayu baru lahir hanya sebagai cadangan. Meskipun sedikit lebih rendah, itu dipelihara pada saat observasi. Saya benar-benar tidak tahu apakah akan datang hari di mana 5 elemen roh baru lahir akan menjadi ada. Pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh berkata, seni rahasia dari 5 elemen roh baru lahir adalah teknik luar biasa yang awalnya hilang oleh sekte. Jika bukan karena roh tanah baru lahir yang secara tidak sengaja disempurnakan oleh senior beberapa tahun yang lalu, saya khawatir sekte masih tidak dapat mengumpulkan 5 elemen roh baru lahir. Selama roh baru lahir dipersiapkan dengan baik, mereka dapat bergabung menjadi satu tubuh dengan murid melalui penggunaan teknik rahasia. Tidak lama dari sekarang, sekte roh pengendali kita akan tiba-tiba memiliki 5 kultivator jiwa baru lahir, memungkinkan kita untuk bersaing dengan sekte ikatan harmonis untuk posisi utama di jalan iblis. Namun sangat disayangkan bahwa sementara mereka akan memiliki kemampuan kultivator jiwa baru lahir, umur mereka akan berkurang. Adapun roh kayu baru lahir, ternyata itu benar-benar disempurnakan terlalu dini. Itu adalah yang paling kejam di antara mereka. Dia sangat brutal dan sulit dijinakan. Dilaporkan, dia telah melahap jiwa baru lahir dari salah satu kultivator jiwa baru lahir sekte kita sejak lama. Akan sangat sulit untuk menggabungkannya dengan tubuh. Jadi sebenarnya agak beruntung itu yang hilang. Saya tidak sadar. Roh kayu yang baru lahir itu agak berhasil mendapatkan kesadaran lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selain itu telah menyelinap ke pavilion kitab suci tersembunyi dan melirik banyak teknik rahasia, memungkinkannya untuk memperoleh kemampuan yang luas dan kuat dan lolos dari batasannya. Jika tidak ada tetua kultivator jiwa baru lahir yang berjaga pada saat itu, dan jika dia tidak menekannya dalam satu gerakan, malapetaka akan dilepaskan ke dunia ini. Namun, saya rasa jika roh baru lahir ini bergabung dengan seorang murid, mereka akan memiliki kemampuan seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Meskipun tidak terlalu mungkin terjadi, itu masih bukan sesuatu yang bisa dengan mudah menyerah. Ini agak lucu. Tidak hanya tidak mungkin untuk memperkuat kekuatan spiritual 5 elemen roh baru lahir, tetapi sebenarnya diperlukan untuk terus melemahkan kultivasi roh baru lahir untuk mencegah serangan balik ke jiwa murid ketika mereka bergabung dengannya. Untuk alasan itu, kita mengirim sebuah kelompok untuk membawa roh kayu yang baru lahir untuk membersihkan tubuhnya dari emas dan angin di lembah langka emas di negara bagian Yuanwu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia berpikir untuk mengatakan sesuatu sebagai penghiburan. Tetapi setelah memikirkannya, dia pikir lebih baik tetap diam dengan senyum pahit di wajahnya. Sebulan kemudian, Hani akhirnya tiba di negara bagian Si dan kembali ke kediaman guanya. Hani menghela nafas dan menempatkan wanita bermarga Liu di dalam ruang meditasi sebelum mengunjungi Mu Peiling. Sangat puas melihat bahwa dia masih dalam kultivasi terpencil, Hani memutuskan untuk mengunjungi 2 tetua dari sekte awan melayang dan memberitahu mereka bahwa dia telah kembali. Kedua kultivator jiwa baru lahir senang melihat Hani dan bertanya apa yang dia lakukan dalam perjalanannya. Hani mengitari pertanyaan itu dan hanya menyebutkan bahwa dia telah membunuh beberapa murid formasi inti sekte roh hantu dan sekte api iblis dalam perjalanannya. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, 2 kultivator jiwa baru lahir malah memujinya. Tampaknya keduanya menyimpan dendam mendalam terhadap jalan benar dan iblis. Pria tua berambut perak khususnya telah dipaksa untuk menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan hidupnya dalam pertempuran sebelumnya.
Ini telah menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya yang masih belum pulih. Jadi tindakan Hanli telah mewakilkan mereka untuk melampiaskan kebencian mereka. Hani merasa lebih nyaman tentang masalah ini dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke kediaman guanya. Dalam perjalanan kembali, dia mulai merenungkan bagaimana dia harus berurusan dengan kecantikan berpakaian putih. Ketika kultivator Liu perlahan terbangun, dia linglung dan matanya setengah terbuka. Ketika dia melihat ada wajah yang begitu dekat dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan berjalan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Pada saat itu, dia menemukan pemilik wajah itu adalah seorang wanita muda cantik yang tersenyum manis kepadanya. Dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di sebuah ruangan tertutup. Wanita itu dengan gembira berkata, "Rekan Tois telah terbangun. Jika tidak ada yang salah, saya akan membawa Anda menemui guru." Pikiran Liu Yu masih kabur dan dia masih belum menyadari apa yang terjadi. Dia ragu-ragu bertanya, "Guru, siapa dia? Di mana tempat ini?" Silvermoon memeriksa sosok wanita yang terkejut itu dan pelan berkata, "Jika kamu mengikutiku, kamu akan mendapatkan jawabanmu. Adapun tempat ini adalah pegunungan awan mimpi di negara bagian Si. Anda seharusnya tahu di mana itu." Setelah berpikir sejenak, dia segera menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Pegunungan awan mimpi di negara bagian Si. Anda adalah anggota aliansi Jalan Surgawi." Mata Silvermoon berkedip dan dia berkata, "Rekan Taois benar-benar cerdas. Tempat ini milik sekte awan melayang aliansi Jalan Surgawi. Sebaiknya kamu pergi dengan cepat dan tidak membuat tuanku menunggu." "Bagus, wanita muda ini juga ingin melihat senior itu. Saya akan menyusahkan rekan Taois untuk memimpin." Wanita berpakaian putih itu dapat dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menunjukkan dirinya sebagai karakter yang tidak biasa. Silvermoon samar-samar tersenyum, dan dengan elegan berjalan keluar dari ruangan saat kultivator berpakaian putih itu diam-diam mengikutinya. Beberapa saat kemudian, kedua wanita itu tiba di depan aula besar. Hanli sedang duduk di kursi batu, melihat penghalang cahaya besar berwarna kuning tua di tengah ruangan. Itu berisi binatang roh yang dengan keras menggedor penghalang tanpa hasil. Liu Yu dengan penuh perhatian memeriksa binatang roh itu dan menemukan bahwa itu tampak seperti banteng hijau dengan sisik di punggungnya dan kuku dari perak. Itu adalah badak besi yang jarang terlihat. Meskipun binatang roh ini bukan sisa dari ras kuno, itu adalah binatang roh yang sangat langka di dunia kultivasi. Klan Fu yang baru-baru ini dimusnahkan di negara bagian Yuanwu memelihara binatang roh seperti itu. Dikatakan memiliki kekuatan untuk menyaingi seorang kultivator formasi inti menengah. Mungkinkah itu binatang yang sama? Jika banteng itu satu dan sama, maka orang di depannya adalah orang yang memusnahkan klan Fu. Liu Yu dalam hati takut akan kekejaman Hanli. Tidak ada hal baik yang bisa datang dari ditangkap oleh kultivator jiwa baru lahir ini. Dia juga kagum dengan penampilan muda Hanli. Lagi pula, kultivator pria jarang mengembangkan teknik penghentian penampilan. Untuk mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, seseorang biasanya muncul paling tidak setengah baya. Tentu saja, para kultivator setengah baya ini seringkali jauh lebih tua dari penampilan mereka. Hanya karena kultivasi mereka yang tinggi, penampilan mereka menua lebih lambat. Akibatnya, tidak jarang orang tua memanggil seorang kultivator setengah baya sebagai paman bela diri atau leluhur bela diri. Pada saat itu, Silvermoon berdiri di depan Hanli dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan, saya telah membawa rekan Taois dari sekte roh pengendali." Hanli mengangguk dan berkata, "Kamu boleh pergi." "Iya, Tuan." Silvermoon menjawab sambil tersenyum dan diam-diam mundur. Mereka berdua tahu bahwa Silvermoon tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dalam wujud manusianya. Liu Yu dengan gelisah berjalan menuju Hanli, dan dengan anggun memberi hormat kepadanya sebelum berdiri di samping. Dia mengungkapkan penampilan mungil dalam tindakan hormat dan patuhnya. Hanli dengan dingin melirik wanita itu, sebelum mengalihkan pandangannya ke badak besi di dalam penghalang cahaya. Sepotong kilat ditembakkan dari ujung jarinya, menembus penghalang dan menyerang binatang roh itu. Tubuh badak besi tersulut listrik.
Dengan ratapan, dia jatuh ke samping dan kakinya mulai bergerak tak henti-hentinya karena tak berdaya tetap di lantai. Ekspresi patuh Liu Yu sedikit berubah saat melihat makhluk roh yang begitu kuat dipukul dengan satu pukulan. Tapi segera setelah itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Hani dapat merasakan ini, dan dapat dengan jelas mendengar bahwa detak jantung wanita itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, tatapan Hani kembali ke wanita berpakaian putih. Dia dengan tenang bertanya, "Siapa nama Anda, rekan Taois? Dan mengapa Anda mengikuti saya?" Sangat bisa dimengerti jika sekte api iblis dan sekte roh hantu melacak saya. Tapi saya tidak ingat pernah memprovokasi sekte roh pengendali Anda. Liu Yu tercengang setelah mendengar pertanyaan Han Li dan ekspresinya menjadi sedikit melengkung. Dia menggigit bibirnya dan dengan lembut menjawab, "Senior menangkap roh kayu baru lahir sekte kami. Wanita kecil ini tidak punya pilihan selain mengikuti perintah untuk mengejar jejakmu. Jika saya telah menyinggung Anda, saya harap Anda tidak akan menurunkan diri Anda ke level saya. Aku hanya mengikuti perintah." Mengingat kemampuan luar biasa dari seorang kultivator jiwa baru lahir, wanita ini jelas mengerti bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, pengetahuannya dapat diperoleh secara paksa melalui teknik menjelajahi jiwa. Dia tidak berniat membuat jiwanya rusak dan kemudian berubah menjadi idiot. Hani mengerutkan kening dan segera mengingat sosok kecil yang mengerikan. "Roh kayu baru lahir? Anda sedang berbicara tentang iblis baru lahir hijau itu?" Liu Yu menjelaskan dengan senyum pahit. "Itu benar. Itu adalah roh kayu yang baru lahir. Itu awalnya disempurnakan oleh sekte roh pengendali kami dengan perhatian dan usaha yang luar biasa. Itu sangat penting bagi sekte kami, tetapi kami tidak menyangka bahwa itu akan berhasil melarikan diri. Dan akhirnya ditangkap oleh Anda." Tatapan Hani berkedip dan dia dengan dingin berkata, "Disempurnakan? Saya awalnya percaya itu adalah inkarnasi roh iblis. Namun makhluk kecil itu benar-benar merepotkan. Jika saya tidak menangkapnya, kelompok Anda pasti tidak akan mampu menghadapinya." Liu Yu mengungkapkan sedikit rasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Hani dapat mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya. Dan dengan termenung mengajukan pertanyaan lain. "Bagaimana Anda dapat melacak roh kayu baru lahir yang ditangkap dengan begitu cepat? Mungkinkah sesuatu telah dilakukan untuk itu? Jika itu masalahnya, saya seharusnya bisa mendeteksinya dengan indera spiritual saya." Junior melaporkan bahwa tidak ada batasan pengejaran yang ditempatkan pada roh kayu baru lahir. Sebaliknya, senior saya dan saya mengolah teknik rahasia tertentu yang mampu merasakan perkiraan lokasi roh kayu baru lahir dari jauh. Karena itu, senior saya mengirim kami untuk melacaknya. Tentu saja, kami hanya bisa merasakannya dari jarak tertentu. Jika terlalu jauh, katakanlah 100.000 km, senior saya dan saya tidak akan dapat melihat lokasinya. Liu Yu tidak hanya tampak benar-benar jujur dalam menjawab pertanyaan Han Li, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk menyebutkan beberapa informasi yang relevan. Ketika Hani mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya. Terlepas dari apakah dia mengatakan yang sebenarnya, kebijaksanaan wanita ini agak menyenangkan. Namun, pertanyaan berikutnya datang sebagai kejutan besar baginya. Karena sekte roh pengendali Anda telah menghabiskan sumber daya yang begitu besar untuk roh kayu baru lahir ini, itu pasti sangat berguna. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu? Ketika Hani mengatakan ini, dia menyipitkan matanya dan diam-diam menatapnya. Kilatan dingin hadir di tatapannya. Liu Yu mengkhianati sedikit keraguan dari wajahnya. Ketika tatapannya bertemu dengan ekspresi dingin Han Li, dia menggigil dan dengan enggan menjawab, "Roh kayu baru lahir memang seperti yang Anda katakan. Saat menyempurnakan teknik tertentu, seorang kultivator dengan akar spiritual kayu akan dapat menyatu dengannya dan mengambil roh baru lahir sebagai jiwa baru lahir miliknya sendiri. Tanpa harus menyingkat jiwa baru lahir sendiri, mereka akan memiliki kemampuan dan kultivasi seorang kultivator jiwa baru lahir. Dia tidak ragu-ragu untuk membocorkan hal-hal rahasia dari roh baru lahir, meskipun mengetahui masalah yang akan ditimbulkannya ketika dia kembali ke sekte roh pengendali. Dia mengerti bahwa jika dia tidak berbicara, dia tidak akan selamat.
Kultivator jiwa baru lahir ini jelas bukan tipe yang mengasihani jenis kelamin yang lebih adil, dan dia hanya bisa mengkhawatirkan keselamatannya saat ini. Hani dikejutkan oleh kata-katanya, tetapi tetap tenang. Tetapi setelah tenang, dia berkata, "Jadi ada metode seperti itu untuk langsung memasuki tahap jiwa baru lahir. Jika itu benar, lalu mengapa sekte roh pengendali Anda belum menyatukan jalan iblis? Tentunya tidak akan puas berada di bawah sekte ikatan harmonis. Mungkinkah ada batasan untuk teknik rahasia ini?" Dengan suara yang halus dan menyenangkan, Liu Yu berkata, "Senior benar-benar berwawasan luas. Roh baru lahir ini adalah sesuatu yang tidak dapat disempurnakan dalam jumlah besar. Meskipun teknik rahasia ini telah ditemukan sejak lama, sangat sulit untuk memperbaiki jiwa yang baru lahir. Tidak hanya bahannya yang sangat langka, tetapi hanya tetua sekte yang rentang hidupnya semakin dekat yang dapat mencoba untuk memperbaikinya. Jiwa baru lahir sesepuh yang sudah meninggal ini tampaknya diperlukan untuk penyempurnaan mereka. Juga, kemunculan setiap roh baru lahir hanya akan terjadi secara kebetulan. Dalam lebih dari 10 upaya, mungkin tidak ada satupun yang berhasil. Teknik penggabungan yang hebat juga membutuhkan 5 roh baru lahir dari elemen yang berbeda untuk digunakan. Jika tidak, itu akan gagal. Sekte roh pengendali kami telah mengumpulkan roh baru lahir ini sampai sekarang, tetapi hanya terkumpul sekitar 7. Mereka selalu kekurangan roh emas baru lahir, tetapi akhirnya diperoleh beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan demikian, sekte segera memilih 10 kultivator formasi inti khusus sebagai kandidat untuk menyatu dengan roh baru lahir dan mengolah teknik rahasia terkait. Saat hal-hal berkembang, 5 akan dipilih untuk melakukan upacara penggabungan. Sementara ekspresi Hani tidak berubah, hatinya sangat tergerak. Dia memegang dagunya di tangan dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia pelan berkata, "Karena para kultivator ini mampu menipu jalan mereka ke tahap jiwa baru lahir, pasti ada beberapa kekurangan. Hani tidak bisa tidak menarik kesamaan dengan inti iblis. Memelihara roh baru lahir juga harus terbukti menjadi masalah yang sangat sulit." Senior benar, meskipun saya tidak tahu kekurangan lainnya, saya tahu bahwa kultivator yang bergabung dengan roh kayu baru lahir hanya akan mempertahankan umur mereka sebagai kultivator formasi inti. Seseorang juga kehilangan kesempatan mereka yang sebenarnya untuk menyingkat jiwa baru lahir dengan menggunakan teknik rahasia ini. Kultivasi mereka juga akan tetap stagnan, dan begitu juga umur mereka. Namun, masih ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Wanita itu memutuskan untuk memberikan rincian lengkapnya. Lagi pula, berbicara lebih banyak tidak akan memperburuk keadaan. Dengan penjelasan wanita itu, Hani memiliki pemahaman umum tentang roh kayu baru lahir yang dia tangkap. Itu agak mirip dengan binatang jiwa menangis sebagai objek spiritual yang disempurnakan oleh tangan manusia. Namun, kekejamannya terlihat jelas dari kemampuannya untuk melahap jiwa utama seorang kultivator. Itu jauh berbeda dari binatang jiwa menangis di masa lalu. Pikiran Hani bergerak, dan dia membicarakan topik lain. Kelabang es bersayap 6 milikmu itu agak tidak biasa. Bagaimana Anda mendapatkannya? Mengingat kultivasi Anda saat ini, seharusnya tidak mungkin bagi Anda untuk menggunakan serangga dari garis keturunan kuno seperti itu. Bukankah senior atau paman bela diri Anda terlibat dalam masalah ini? Liu Yu tertangkap agak lengah dan tetap terkejut sejenak. Dengan pikiran bingung, dia dengan bingung menjawab, "Jadi senior juga mengenali serangga itu?" Junior menemukan telur mereka di sebuah gua yang ditinggalkan oleh seorang kultivator kuno. Awalnya, saya percaya telur itu mati dan tidak bisa ditetaskan. Tetapi setelah pemeriksaan lain, saya menemukan beberapa yang masih hidup. Namun, senior sekte saya menyebutkan bahwa meskipun serangga ini adalah spesies purba dan akan memiliki kemampuan yang luar biasa ketika sudah dewasa, mereka sangat sulit untuk dipelihara. Dengan semua kondisi yang tepat, mereka akan dapat tumbuh sepenuhnya dalam waktu sekitar 1000 tahun. Dengan demikian, tidak ada kultivator yang ingin mengambilnya. Junior percaya kemampuan mereka untuk menjadi mengesankan, meskipun hanya dalam masa pertumbuhan.
Karena itu, saya memutuskan untuk menyimpannya. Apakah dia bertanya tentang serangga karena dia tertarik pada mereka meskipun kultivasinya saat ini? Karena seorang kultivator jiwa baru lahir hanya bisa hidup 1000 tahun. Pasti dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk kelabang es bersayap 6 ini. Liu Yu tetap bingung meskipun banyak berpikir. Hani menatapnya dan dengan tenang mengatakan sesuatu yang membuat hati wanita itu jatuh. Saya agak tertarik dengan kelabang es bersayap 6 Anda, dan saya memiliki cara untuk membuat mereka naik 2 tingkat dalam waktu singkat. Apakah rekan Taois tertarik untuk melakukan pertukaran dengan saya? Mata Liu Yu berkedip cerah, dan dia dengan genit berkata, "Jika senior ingin saya melakukan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya." Hani mengabaikan tindakannya dan dengan malas berkata, "Saya dapat membantu rekan Taois mematangkan kelabang es bersayap 6. Tetapi semua telur yang mereka hasilkan adalah milik saya. Saya akan menggunakan mereka. Saya juga mendengar teknik pengendalian serangga sekte Anda agak orisinal. Apakah Anda bisa mengajarinya kepada saya?" Teknik pengendalian serangga, senyum Liu Yu membeku. Teknik rahasia tingkat tinggi untuk mengendalikan serangga dan binatang buas adalah yang paling penting bagi sekte tersebut. Itu dianggap sebagai tindakan pengkhianatan jika seseorang membocorkannya kepada orang luar. Meskipun dia sudah berniat untuk sepenuhnya mematuhi Hanli, wajahnya sangat berubah setelah mendengarnya dan dia dengan pahit mengutuk dalam hatinya. Liu Yu memandang Hanli dan dengan cemas berkata, "Senior harus tahu bahwa jika saya membocorkan teknik sekte tanpa izin, jiwa saya akan dimurnikan. Jika saya memberikan teknik rahasia kepada Anda pasti tahu apa yang akan terjadi pada saya. Selama saya mendapatkan telur serangga dan tekniknya, kamu boleh pergi dengan bebas. Aku tidak akan menghentikanmu sedikit pun. Adapun kemana Anda pergi selanjutnya, dunia ini besar. Tidak bisakah kamu berdiri sendiri?" Hani membicarakan masalah ini seolah-olah itu sepele. Ekspresi Liu Yu goyah setelah mendengarnya. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecut dan berbicara dengan nada tertekan. "Senior membicarakannya dengan agak ringan, tapi aku mengerti situasiku sendiri dengan baik. Jika saya menjadi seorang kultivator gelandangan, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Juga saya sudah tahu identitas dan latar belakang senior. Bagaimana senior mengizinkan saya pergi dengan mudah? Saya takut saya akan mati ketika saya pergi." Hani tetap sama sekali acuh tak acuh dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah Anda menuduh saya membuat sumpah palsu? Atau Anda mencoba memeras saya?" Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemerasan? Saya tidak akan berani. Saya hanya mencari cara untuk membela diri." "Bagaimana kamu berencana melakukan itu?" Liu Yu dengan anggun menundukkan kepalanya. "Jika senior tidak menganggapnya tidak menyenangkan, wanita kecil ini ingin menjadi muridmu. Apakah senior menganggap saya dapat diterima?" "Kamu ingin menjadi muridku?" Hani benar-benar terkejut. "Iya, dengan kultivasi senior, saya lebih dari bersedia untuk menjadi murid Anda. Sebagai murid Anda, saya akan diberikan pelindungan Anda dan tidak akan ragu untuk membocorkan teknik sekte roh pengendali. Kalau tidak, jika senior tidak membunuhku, sekte roh pengendali pasti akan mengejarku selama sisa hidupku." Wanita berpakaian putih itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Hani mengerutkan kening dan mulai mengetuk sisi kursi sambil merenung. Dia mengelus dagunya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Dari apa yang kamu katakan, kamu belum mengambil guru di sekte roh pengendali. Tetapi jika Anda menjadi murid saya, bagaimana Anda akan menghadapi klan Anda? Tentunya Anda mengerti bahwa aliansi jalan surgawi dan jalan iblis saling bermusuhan." Liu Yu dengan tenang menjawab, "Dari pembangunan fondasi hingga formasi inti, junior ini mengandalkan kesempatan di setiap langkah dan tidak pernah mengambil guru. Adapun klan saya adalah anggota terakhirnya, yang lainnya telah meninggal." Hani tersenyum misterius dan berkata, "Jika Anda hanya menjadi murid saya demi perlindungan, itu bukan masalah yang mustahil. Tapi pertama-tama saya harus menyebutkan bahwa saya akan menempatkan pembatasan jiwa pada Anda. Saya juga tidak akan terlibat dengan kultivasi Anda. Singkatnya,
Anda hanya akan menjadi murid dalam nama saya. Anda akan memasuki sekte awan melayang dan berkultivasi sendiri. Bagaimana menurutmu?" Liu Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Menempatkan pembatasan jiwa itu wajar. Bagaimanapun, saya adalah seorang kultivator sekte roh pengendali. Selama senior melindungiku dari bahaya, aku tidak akan mengeluh. Adapun bimbingan kultivasi, saya tidak pernah berani berharap untuk itu, mengingat saya hanya berhasil mempertahankan hidup saya secara kebetulan. Dia sepertinya mengikuti jalan kultivasi pahit yang sama dengan yang dialami Hanli. Dengan persetujuan belak-belakan wanita itu, ekspresi aneh muncul dari mata Hanli, dan dia terdiam sesaat sebelum mengangguk. "Bagus, karena Anda telah menyetujui persyaratan ini. Saya secara alami akan menjunjung tinggi akhir perjanjian saya. Besok, saya akan membawa Anda ke dua tetua lainnya dari sekte awan melayang, dan meminta Anda memasuki sekte dengan nama yang berbeda. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, senior." Liu Yu merasa sangat lega mengetahui bahwa hidupnya aman dan buru-buru memberi hormat kepada Hanli. Hani melambaikan tangannya dan berkata, "Kembalilah ke ruangan yang sunyi dan istirahatlah. Saya akan menempatkan pembatasan jiwa pada Anda nanti, dan akan menghapus pembatasan kekuatan sihir Anda juga." Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, dia dengan hormat pergi dari aula.